Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Sabtu 4 Maret 2023. Bagaimana kabar Anda saat ini? Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ketika saya bangun, saya membaca sebuah berita dan mendengar tentang seorang saudara yang pernah bersama dengan kita melayani di GKI Darmo Permai beberapa tahun yang lalu. Saudara itu bernama Probo. Saya mendengar berita bahwa dia mengalami sebuah kanker stadium 4, kanker tiroid yang cukup berat. Ketika saya membaca dan mendengar berita ini, saya sungguh bergumul. Saya teringat bagaimana dia, pelayanannya, dan lebih daripada itu, saya berdoa, Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada saudara kita ini, Probo. Kiranya Tuhan boleh menyembuhkannya. Saudara, ketika kita melihat di dalam kehidupan, bagian-bagian kehidupan ini, apakah kita mendengar tentang Yesus di dalamnya? Ya, ini akan menjadi sebuah tema perenungan Samas kita pada hari ini. Kita akan membaca dari kitab Lukas
pasalnya yang ke-7 ayat 1 hingga yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 7 ayat pertama hingga yang ke-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling pada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Saudara, nats yang menjadi penekanan kita pada pagi dalam renungan Samas ini terambil dalam ayat 3. Saya akan bacakan kembali. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saudara, ini sebuah peristiwa yang begitu ajaib. Seorang perwira, orang bangsa non-Yahudi yang belum percaya kepada Yesus Kristus, memiliki seorang hamba yang sangat dihargainya, yang sangat disayanginya. Hamba itu sedang sakit keras, bahkan hampir mati. Saudara, ketika ia mendengar tentang Yesus, dikatakan dalam firman Tuhan ini, ia menyuruh para tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Kata mendengar tentang Yesus dalam bahasa aslinya menggunakan satu bentuk auris, di mana kata itu berarti bahwa dia sudah pernah beberapa waktu yang lampau mendengar tentang Yesus, karya Yesus, sebuah nama sesosok pribadi yang pernah ada pada zaman itu, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, memulihkan banyak orang. Dan seorang perwira yang belum percaya pada Tuhan ini datang kepada para tua-tua memohon, "Tolong panggil Yesus Tuhan itu untuk datang ke rumah, untuk boleh menyembuhkan hambaku yang sedang sakit ini." Saudara, nama Yesus adalah sebuah nama yang begitu indah, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang membuat orang boleh berbalik, bertekuk lutut, dan boleh mengaku bahwa dia adalah Allah. Karena memang dia adalah sosok Allah yang telah datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, berinkarnasi dalam tubuh yang fana, dan akhirnya dia mati tersalib, dan dia bangkit mengalahkan maut. Dia akan datang kembali untuk kali kedua. Saudara, ketika saya masih kecil, saya teringat waktu saya bermain-main di rumah paman saya, di depan rumah paman saya,
ada sebuah gereja yang besar. Gereja itu memampangkan sebuah gambar salib seperti kebiasaan gereja-gereja begitu ya. Ketika saya kecil, saya melihat kepada tanda salib itu. Saya tidak mengerti apa makna salib. Saya cuma berkata pada saudara saya, kalau salib itu kita balik gitu ya, tanda itu kita balik, kok seperti pedang, bisa dimainkan, bisa untuk melawan orang, dan sebagainya. Percakapan sederhana seorang anak kecil pada saat itu. Saudara, pada waktu itu saya belum mendengar tentang nama Yesus. Tetapi beberapa tahun kemudian, saya barulah mengerti makna dari simbol salib yang ada di depan pintu gereja tersebut. Makna dari salib yang merujuk kepada sebuah pribadi yang besar dan agung dan mulia itu pernah hadir ke dalam dunia ini. Dialah Yesus Tuhan yang pernah datang mati tersalib. Untuk apa? Untuk saya, manusia yang berdosa ini. Saya mendengar nama itu. Saya menikmati nama itu sampai pada hari ini. Dan sampai saya akan bertemu muka dengan dia. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, sebuah nama yang indah itu, apakah cukup berhenti kepada diri saya? Tuhan berkata, tidak. Nama yang indah itu tidak boleh berhenti kepada dirimu. Tetapi nama itu harus menjadi banyak berkat bagi orang lain. Banyak orang membutuhkan untuk mendengar tentang Yesus, Tuhan itu. Seperti halnya yang telah kita baca pada pagi hari ini. Seorang perwira yang mendengar tentang Yesus. Dari tentu saja banyak orang cerita-cerita dan dia belum mengalami Yesus, dan pada hari itu dia boleh mengalami Tuhan. Dia boleh memiliki iman kepada Yesus, dan Yesus boleh menyembuhkan hambanya hanya dengan perkataan. Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan, dan itu terlihat di dalam statement dia dengan mengutus sahabatnya, berkata pada Yesus, "Tidak perlu datang, cukup engkau berkata sembuh." Wow, Tuhan Yesus memuji iman yang sebesar itu karena dia telah mendengar tentang Yesus dan dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan hambanya yang sedang sakit keras itu. Saudara, maukah engkau boleh menjadi saluran berkat Tuhan, menceritakan tentang nama Yesus itu, membagikan hidup Anda untuk orang banyak boleh mendengar tentang Yesus dan menjadi alat di tangan Tuhan. Jikalau saudara saat ini mendengar renungan ini dan belum percaya kepada Tuhan, kiranya nama itu boleh mengubahkan engkau menjadi pribadi yang diubahkan menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa nama itu penuh kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu, renungan di pagi hari ini. Kiranya nama Yesus yang sudah mengubah hidup kami, boleh kami beritakan, kami boleh sampaikan melalui hidup kami kepada banyak orang. Dan banyak orang mengalami kesembuhan, pemulihan relasi dengan Engkau. Di dalam nama itulah, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.